This is Walk by Faith. Where faith leads, we follow. Halo semuanya, kenalin nama aku Normanella dan di sini kita kembali lagi dengan Walk by Faith dan di sini bersama dengan Saya Tenny. Oh ya, jadi di sini kita akan membahas the power of prayer. Tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu. Mungkin kalau Tenny bisa sekalian sharing juga nama, kesibukan saat ini dan juga makanan favorit. Boleh banget. Oke. Thank you untuk waktunya. Nama saya Tenny. Kesibukan saya paling banyak karena bisnisnya online dan juga trading. Jadi di rumah kesibukannya. Juga baru-baru ini jadi seorang ayah. Wow. Makanan favorit apa ya? Semua yang rada-rada digoreng sih. Kita juga itu suka doyan. Cuma deep fried dibatasi gitu ya, akhir-akhir ini dibatasi. Tuh. Ya saya juga suka kok yang digoreng-goreng Iya, kayak gitu. betul. Kayaknya teman-teman juga pada suka yang digoreng-goreng. Dan pada saat ini ngomongin yang goreng ya, kita akan goreng sebuah topik ya. Topik kali ini tuh adalah the power of prayer. Yes. Jadi kok kayaknya kalau perihal doa atau perihal prayer ya, biasanya orang-orang tuh banyak yang bertanya-tanya gitu. Jadi di sini aku udah compile beberapa pertanyaan dan kita akan bahas langsung kali ya. Oke, siap. Oke. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang power of prayer atau kuasa doa. Dan ketika kita membahas tentang kuasa doa, pastinya kita harus tahu dasar dari doa sendiri. Nah, apakah doa itu kok dan apa yang terklasifikasikan sebagai doa? Oke. Pertanyaan bagus ya. Walaupun kedengarannya doa itu hal yang sangat umum, tapi banyak orang mungkin punya pemahaman yang sedikit keliru ya. Karena sebenarnya doa itu bagian dari nggak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan kalau saya boleh ambil quote dari salah satu tokoh dari reformasi Kristen, dia adalah Dr. Martin Luther King. Ya, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Jadi untuk menjadi seorang Kristen tanpa doa itu sama halnya nggak mungkin ya, seperti seorang manusia hidup tanpa bernafas. Jadi sebenarnya doa adalah yang mendasari dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau mau ditanya secara gampang, doa itu apa? Sebenarnya doa adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Bisa mungkin bentuknya adalah permohonan, bisa mungkin itu ucapan syukur, bisa juga seruan minta tolong. Atau bahkan ada kisah yang cukup lucu ya di Perjanjian Lama bahwa ketika bangsa Israel masuk perbudakan itu kan lama ya, sekitar hampir 400 tahun kalau nggak salah. Nah, ketika masuk perbudakan itu mereka berkeluh kesah dan mereka istilahnya kalau bahasa Indonesia di hadapan Tuhan. Dan itu pun dianggapnya sebagai doa. Kemudian Tuhan akhirnya utus Musa untuk membebaskan mereka. Jadi doa itu bisa berupa seruan, permohonan minta tolong, bisa ucapan syukur, bahkan juga bisa juga berupa kita minta ampun sama Tuhan. Termasuk juga mendoakan orang lain. Jadi dalamnya bisa termasuk doa syafaat juga. Ya, banyak. Intinya doa adalah bagaimana bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Yang pasti tujuannya untuk gimana tujuan Tuhan tercapai di dalam hidup kita, termasuk juga untuk berdoa syafaat bagi orang lain. Kira-kira cukup jelas atau Wah, itu tambah bingung? jelas. Keren. Bener kayak doa itu merupakan sebuah seruan, permohonan gitu ya. Mungkin harapan juga dari orang-orang yang diserukan gitu ya Betul. kepada Tuhan. Nah, Betul. dan aku sangat suka banget dengan quote gimana yang tadi Koko bilang juga yang dari Martin Luther King ya. Luther King, betul. Dimana dia bilang kalau misalnya doa itu sama aja kayak sebuah nafas gitu ya kepada kita sebagai manusia gitu. Betul, setuju. Nah, berarti kan secara gak langsung kita bisa bilang kalau doa itu adalah suatu hal yang penting dan juga sebagai saluran komunikasi dari kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Betul. Nah, kalau misalnya mau cari tahu lebih dalam, gimana sih caranya untuk berdoa dengan baik dan benar? Oke. Pertama-tama kita semua sebagai orang percaya harus tahu dulu bahwa doa kita itu berangkat dari kemenangan Tuhan yang sudah raih di kayu salib. Karena kalau kita nggak berangkat dari sana, doa kita ini tanda kutip kayak lagi ngeden untuk sesuatu yang memang belum diperoleh. Tapi karena Tuhan sudah mati di kayu salib bagi kita, ketika di sana semua dosa kita diampuni, termasuk berkat-berkat Tuhan udah siapkan. Berkat apapun yang kita sudah butuhkan dan akan butuhkan, Tuhan udah tanda kutip udah dibayar lunas di kayu salib. Ketika kita berdoa, kita berangkat dulu dengan keyakinan itu. Makanya pertama adalah doa dengan iman. Doa dengan iman bahwa semua yang kita perlukan, semua yang kita akan perlukan, Tuhan sudah siapkan di kayu salib bagi kita. Yes, mungkin manifestasinya, perwujudannya belum langsung kita ketahui atau kita alami.
tapi yang pasti Tuhan udah bayar lunas. Ya, doa harus berangkat dari iman. Iman kan kalau paling gampang di Alkitab apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Iya betul. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, walaupun kita belum melihatnya. Bahkan iman itu seringkali digambarkan sebagai jangkar. Sebuah kapal akan selalu terombang-ambing kalau nggak punya jangkar. Kita harus punya conviction dalam Tuhan bahwa Tuhan itu sudah menyediakan semua. Yes, kita memang sometimes kita perlu mengekspresikannya kepada Tuhan. Walaupun ada ayat juga bilang bahwa Tuhan tuh udah mengetahui apa yang kita butuhkan. Tapi kita perlu itu, pertama iman. Bahkan ada ayat juga yang bilang bahwa ketika 2 atau 3 orang sepakat untuk meminta apapun di dalam kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, maka itu sudah tersedia bagi kita. Mungkin saya bacain ayatnya ya lebih Boleh enak. boleh boleh boleh. Oke, kita lihat di Markus. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Padahal kita belum. Tapi percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi tadi iman ya. Nah, Kedua, doa harus berangkat dari kerendahan hati. Kerendahan hati di sini maksudnya adalah kita tidak doa sama Tuhan seolah Tuhan emang aku udah pantas loh dikasih jawaban doa yang ini. hmm, Itu kan sombong. Jadi kita harus punya hati yang rendah. Teman-teman kalau ingat ada perumpamaan yang seorang ahli Farisi kalau nggak salah dengan seorang pemungut cukai sama-sama datang ke bait Allah. mhm, Yang satu doa dengan penuh kesombongan si mmm, ahli Farisi ini. Karena dia adalah seorang ahli agama, dia merasa menjalankan semua kewajiban sebagai seorang ya percaya gitu ya. Jadi dia merasa ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berhak untuk menerima semuanya. mmm, Tapi sebaliknya ada seorang pemungut cukai yang merasa, Tuhan aku tuh nggak pantas, aku tuh nggak layak. Bahkan aku punya dosa ini, punya dosa itu, bahkan dia digambarkan kalau nggak salah dia memukul-mukuli dirinya kayak tanda penyesalan. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan bahwa yes, memang Tuhan sudah bayar di kayu salib bagi kita. mhm, Tapi sesungguhnya sampai kapanpun kita nggak layak untuk menerima itu. Karena kalau sesuatu itu kita layak, maka itu adalah hasil effort. mmm, Sementara kasih karunia itu artinya kita tidak memantaskan diri untuk itu. mmm, Tuhanlah sudah menyediakan bagi kita. Jadi berangkat dari kerendahan hati. Tadi iman, kedua kerendahan hati. Ketiga, doa itu juga ada satu ayat yang berkata seperti ini. Masih lanjutannya teman-teman di Markus 11 ayat 24 tadi. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Doa itu juga harus didasari dengan kalau ada hambatan-hambatan tertentu, coba kita minta ampun dulu di hadapan Tuhan. mmm, Bukan berarti kalau misalnya masih ada hambatan Tuhan pasti nggak jawab. Tapi kita ingin berdoa dengan hati yang tanpa tertuduh di hadapan Tuhan, betul nggak? Kalau kita ada satu kesalahan, satu perbuatan yang kita belum akui di hadapan Tuhan, belum minta ampun, mau nggak mau kita akan meragukan doa kita. Tuhan ini aku doa kayak gini, pantas nggak ya? Karena aku masih menyimpan dendam loh terhadap orang ini. Makanya ampuni dahulu dan minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau dalam kasusnya adalah kita bersalah sama orang, kita minta ampun. Tapi dalam kasus orang lain bersalah kepada kita ampuni dia dulu. Maka ketika datang sama Tuhan, udah nggak ada lagi tuduhan dalam hati kita. Ya kurang lebih dasar-dasarnya itu. Cuma banyak sih kalau di Alkitab contoh-contoh gambarannya. Kita jangan berdoa di perempatan apa di jalan gitu jalan ya. gitu Ada ya, ya di biar kelihatan jalan-jalan yang orang hebat. lewat. Tapi berdoalah masuk ke ruang yang sunyi, tersembunyi. Banyak. Tapi ya salah satunya seperti itu. Wow, Bagaimana tapi berdoanya. itu Hmm. salah satu yang aku sering dengar sih, Hmm. yang di mana doa itu kita jangan kayak sengaja gitu dilihatin sama orang-orang. Yes, betul. Doa penuh dengan, apa ya, kesombongan dan penuh apa, itu Yes, bukan suatu hal yang baik. Itu satu poin betul. yang aku sering banget dengar. Nah, mungkin tadi kan kita udah bahas poin-poinnya juga dan aku suka banget ya waktu pas dijelasin, diterapin juga ketika kita membahas tentang yang baik dan benar itu, kita juga harus, penuh dengan iman dan kita penuh dengan kerendahan hati juga. Dan itu kan kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita as a person itu Ya, menggunakan kemampuan kita pribadi untuk berdoa, di mana kasih karunia itu kan Tuhan datang karena Tuhan yang mengampuni kita gitu ya. betul. Dan itu semua pastinya banyak orang yang memiliki pengalaman masing-masing. Nah mungkin aku boleh tanya Hmm. sama Kak Teni, ada nggak sih kok pengalaman Hmm. pribadi Koko yang dimana Koko tuh sadar kalau kuasa doa itu benar-benar nyata dan benar-benar Koko rasakan? Yes. Sebagai orang percaya saya yakin bukan cuma saya ya. Mhm, Jadi jawaban doa atau bagaimana Tuhan menolong kita dalam perkara hidup kita pasti bukan hal eksklusif hanya bagi orang-orang tertentu. Cuma kalau saya mau cerita salah satu yang mungkin saya bisa tandai dalam hidup saya, salah satunya adalah di tahun 2022. Ketika di tahun 2022, kita ketika itu memutuskan memang untuk menjual rumah
dan mau cari di satu daerah. Mmm, Saya contoh sebut di Lipo Karawaci misalnya. Waktu itu mmm, saya ngincernya daerah Lipo Karawaci dan bahkan udah beberapa kali lihat lokasi, udah lihat rumahnya juga, termasuk udah ketemu agen propertinya. Harga juga udah cukup oke. Nah, lucunya adalah ketika sudah mendekati hari H, di mana memang uang sudah tersedia dan tinggal cari tempatnya aja dan bayar, tiba-tiba istriku bilang, jadi waktu itu sebenarnya hati udah ke Lipo aja, udah nggak ada option lain sih Lipo, karena harga juga udah oke, tempat ya lumayan lah ya. Udah gitu kita hari itu pas mau pergi pagi-pagi, tiba-tiba istri bilang, aku digerakin oleh Roh Kudus. Yuk kita lihat tempat di Alam Sutra deh. Aku bilang sama istriku, Alam Sutra biar gimana pun memang lebih dekat dengan gereja tempat tersebut. Tapi harganya memang relatif sedikit lebih mahal dibanding Lipo Karawaci dan kebetulan memang rumahnya juga rata-rata ukurannya lebih besar jadi wajar sih kalau lebih mhm. mahal. Ketika itu aku udah bilang sama istri, ya udah deh sekedar lihat sih nggak apa-apa gitu ya. Kita lewati satu klaster masuk gitu. Ternyata masuk situ ada satu rumah yang disewakan. Kita telepon tuh, harganya nggak masuk. Jauh banget. Hampir 2 lipatnya dibanding apa yang kita mau ambil di Lipo Mmm, sebelumnya. Kemudian tapi tiba-tiba istri saya nanya ke orang, "Ada lagi nggak rumah yang lain?" Gitu ya. mhm. Terus dia sebut satu rumah dengan angka yang sangat cocok. Udah sangat cocok, rumahnya lebih besar juga dibanding yang kita Wow, mau ambil di Lipo Karawaci ketika itu. Itu adalah salah satu dari jawaban doa yang Tuhan tuntun kami kan ada kalau Mazmur 23 kan bilang rumput rumput yang hijau, air yang tenang. Tuhan tuntun kami ke rumput yang hijau dan air yang tenang. mmm, Tuhan ingin kami tinggal di mana? Tinggal di dalam poros kehendak Allah di mana? Tuhan tuntun kami. Walaupun secara nalar, secara logika manusia, saya pengennya sih di Lipo Karawaci ketika mmm. itu. Memang sebelumnya ada ngobrol sama teman, dia sudah sedikit dapat impresi dari Tuhan bahwa Tuhan menginginkan kamu loh untuk tinggal di Alam Sutra. Aku bilang sama orang tersebut, harganya lebih mahal. Kepengennya ditekan gitu ya. Oke, ternyata hari itu diyakinkan lagi tapi lewat istriku. Aku sih udah siap, yuk udah kita DP ke Mmm, Lipo. Akhirnya ketemu dan dia tunjukin tuh yang agen yang kita telepon. Walaupun by the way perlu dicatat rumah yang kita lihat awal itu bukan rumah yang kita tempati akhirnya kan. Karena ini terlalu besar dan harganya juga beda. mmm. Tapi orang itu langsung nawarin satu rumah yang justru nggak ada iklannya. Jadi artinya kalau kita cari dengan cara iklan Keliling-keliling gitu atau ya? keliling-keliling nggak akan dapat, karena rumah tersebut tidak sedang diiklankan, tapi ditawarin sama orang tersebut. Makanya saya Wow, rasa ini benar-benar tuntunan Tuhan. betul betul. Dan teman-teman mau tahu nggak, lebih luar biasanya lagi ternyata, kita baru menemukan alasan kenapa kita perlu tinggal di alam sutra tuh beberapa tahun kemudian. Wow, Ada oke. salah satu seorang teman pelayanan, dia bilang, "Koko tahu nggak, selama ini aku tuh berdoa pengen bisa supaya punya pelayanan." Katakan dia pelayanan pendoa Mmm, di Alam Sutra. Cuma dia tidak menemukan tempat menara yang markasnya di Alam Sutra ketika itu. mhm. Jadi dia sedikit susah untuk traveling karena dia seorang wanita juga. Jadi dia bilang, "Koko pindah sini adalah jawaban doa saya ternyata." Jadi ketika Tuhan menjawab doa saya dan istri, secara nggak langsung itu juga jadi jawaban doanya orang lain sehingga orang tersebut bisa secara aktif untuk Wow, ikut menara doa. Karena kebetulan kami pelayanan pendoa dan ada menara doa di rumah juga. Jadi wow, luar biasa sih. Itu cuma salah satu ya teman-teman, kalau kita mau cari pasti pertolongan Tuhan tuh jauh lebih daripada itu. wow, keren Bahkan keren sih. seringkali mungkin belum bentuknya berupa doa. Baru bentuk hanya sekedar Kerinduan. keinginan, tapi pun nggak kita doain karena tanda kutip receh. Teman-teman, bagi Tuhan tuh nggak ada yang terlalu receh. Benar benar. Termasuk juga nggak ada yang terlalu besar. Nggak ada yang terlalu kecil, tapi juga nggak ada yang terlalu besar. Waktu itu aku hanya sekedar mikir aja, kita kan baru ada baby ya, baru usia 3 bulan saat ini. Baru sekedar mikir doang loh. Malamnya atau 2 harinya saya lupa. Ini kayaknya namanya Ruel, nama anak saya. Kayaknya lagi perlu car seat nih. Karena udah Mmm, mulai sering jalan-jalan, perluin car seat buat di mobil gitu. Tiba-tiba pas hari Jumat Agung, ada salah seorang rekan teman pelayanan dia WhatsApp saya, dia bilang, "Bapak lagi ada di mana?" Aku mmm. bilang, "Ya lagi di ruangan nih, udah siap-siap doa," aku bilang gitu kan. Kemudian orang tersebut, "Aku ada sesuatu nih untuk Ruel," gitu. Udah gitu dia datang tiba-tiba dia bawa satu karsit gitu. Wow. Tapi yang lebih herannya lagi dia bilang kayak gini, "Tadi waktu saya beribadah jam 11, dia bilang, Tuhan bilang sesuatu sama saya, beliin model keranjang tapi yang bisa ditaruh di mobil." Dia belum tahu buat siapa kan. Tapi Tuhan langsung kasih impresi kepada dia dalam hati nurani dia untuk diberikan kepada Ruel.
Wah, anak saya. Jadi saya kaget baru malam sebelumnya atau kurang lebih 2 hari sebelumnya memikirkan itu, tapi tidak mendoakan loh by the way ya. Jadi artinya doa itu memang sangat spektrumnya banyak ya teman-teman ya. Nggak hanya sekedar harus kita ucapkan atau gimana, bahkan berupa permohonan hati tapi berdasarkan dari hati yang tulus menyembah kepada Tuhan. Saya yakin hal tersebut Tuhan tuh indahkan. Dapat tanpa minta dan herannya kok bisa spesifik gitu. Luar biasa sih luar biasa, jawaban doa. sangat luar biasa. Aku mau kasih tahu ke tangan kecil-kecil tipis-tipis Yes, ya. Keren banget to God karena be the glory ya. To God be the glory, aku denger ceritanya juga dan aku juga Hmm, udah beberapa kali denger, nggak pernah aku capek denger ya, kisah-kisah kuasa doa dan aku nggak pernah bosen-bosennya denger cerita-cerita orang ketika mereka berdoa, mereka memohonkan sesuatu kepada Tuhan, yes. terus mereka mendapatkan jawabannya lewat dari teman-temannya, sekitarnya, dan tadi keren banget sih ya dari kuasa Tuhan tuh hebat banget dan kuasa doa juga hebat banget ya dengan keadaan di mana dari Lippo Karawaci tiba-tiba ke Alsu Kalam ternyata Sutra, ya, jawabannya tahun-tahun berikutnya gitu betul. ya. Terus dengan keinginan kerinduan kecil terus tiba-tiba berapa hari kemudian dapet gitu ya, Yes, itu hebat banget ya dan, aku sendiri pun meyakinkan bahwa kuasa doa itu sangat-sangatlah amin, penting gitu ya. amin. Tapi memang ketika kita ngomongin tentang kerinduan atau doa yang benar-benar didalamkan atau mungkin mereka yang cuman ngucapin doang atau mereka yang Hmm, setiap hari gitu yang mereka doakan itu, tapi ada beberapa orang juga loh kok yang mereka tuh struggle dengan hmm, apa yang mereka mau doakan, dengan apa lah ya, misal oke. mereka bingung gitu. Nah kira-kira bagi mereka yang bingung, itu bagaimana sih caranya buat memperbaiki supaya mereka tuh mereka tahu gimana caranya berdoa? Oke, seperti yang Tuhan Yesus ajarin ya, saya bacain ayatnya ya. Ini salah satunya. Di Matius 6, ini tentunya sangat terkenal, teman-teman juga tahu. Doa Bapa kami ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau dalam ngomong soal konteksnya atau urutannya, kita bisa salah satunya ambil dari sini. Untungnya ayat-ayat Alkitab cukup banyak ya. Kita ambil yang dari ini dulu kalau secara urutan. Pertama-tama karena di sini dikatakan, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Dalam hal berdoa, lebih baik di awal kita awali dengan puji-pujian dulu kepada Tuhan. Hmm, Kita kuduskan nama Tuhan, kita sembah Dia. Karena itu masuk pintu gerbang surga hmm, selalu diawali dengan pujian ya. Kita ingat bagaimana kalau nggak salah ketika bangsa Israel melawan Amalek kalau nggak salah, yang maju pertama adalah Yehuda dan mereka adalah menyanyikan puji-pujian ternyata. Jadi bayangin dalam satu strategi pertempuran yang paling depan bukan orang yang bawa tombak atau gimana, tapi hmm, justru orang yang melakukan puji-pujian di hadapan Tuhan. hmm. Jadi dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus bilang dikuduskanlah namamu dulu di depannya. Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Kemudian kita minta kerajaan Tuhan datang. Datanglah kerajaanmu. Artinya ketika kita minta datanglah kerajaan Tuhan, secara nggak langsung kita juga menyatakan bahwa apa yang terjadi di kerajaan Allah saat ini juga dialami di dalam kehidupan kita, di kota kita, di bangsa kita, di gereja kita, bahkan di keluarga kita. Artinya kalau kerajaan Allah datang ya otomatis yang namanya sakit penyakit harusnya nggak bisa Hilang. bertahan ya. Betul. Kekurangan nggak bisa bertahan. Yes, mungkin ada kesulitan. Tapi saya yakin itu temporary. Jawaban udah ada, pertolongan juga akan datang. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Kita doakan bagaimana kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kita di bumi seperti dalam surga. Jadi poin doa atau bagaimana berdoa salah satunya adalah yang kita minta adalah kehendak Tuhan yang jadi. Sama seperti Tuhan Yesus berdoa ya di Taman Getsemani bahwa Tuhan meminta cawan itu dilakukan daripadanya, tapi kalau pun enggak terjadilah sesuai dengan kehendak Bapa. Hmm. Itu kalau dalam konteks bagaimana kurang lebih urutannya. Tapi tadi kan pertanyaan Nela kalau Hmm. nggak salah Bingung gitu. poin-poinnya ya? Atau, Bingung apa yang buat mau apa diberikan. aja yang mau kita doakan? Nah, Mhm. ini ada juga tuntunan bagus. Ini yang diajarkan oleh, saya bacain di kitab Efesus oleh Paulus ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Salah satu yang perlu kita doakan juga selain tadi datanglah kerajaanmu, tentunya itu berkaitan dengan kehidupan kita bisa, kehidupan orang lain yang kita doakan juga bisa. Tapi jangan lupa kita penting untuk berdoa bagi orang kudus. Jangan lupa kita sebagai umat percaya itu tinggal di dalam satu kesatuan, satu unity. Satu gambar puzzle besar yang
yang kepingannya banyak dan tidak akan pernah terjadi gambaran secara utuh kalau ada kepingan yang hilang. Hmm. Makanya kenapa kita harus berdoa untuk orang-orang kudus, untuk para pemimpin kita, pemimpin gereja kita, contohnya pastor-pastor kita, full timer mungkin, hamba-hamba Tuhan yang diutus. Tapi mungkin secara spesifik kita boleh doa untuk gereja kita dulu. Hmm. Kalau memang ada waktu lebih, kita bisa fokus untuk misi-misi Tuhan di dunia seperti itu. Ada tambahan teman-teman ya, jangan bosen ya. Di 1 Timotius, panjang. Jadi siapa aja atau apa aja yang bisa kita doakan itu cukup banyak. 1 Timotius 2 ayat 1-4. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dengan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi ini termasuk doa syafaat buat teman-teman, buat kita sendiri juga boleh ya. Ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja. Jangan lupa kita doakan pemerintahan, Hmm. doakan presiden. Yes, saya akui saya juga kadang lewat itu. Hmm. Tapi ada waktu-waktu dalam doa saya akan berdoa secara khusus untuk para pemimpin negeri, para pemimpin mungkin daerah. Kita minta biar di sini dikatakan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Hmm. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Semoga cukup menjawab ya. Jadi kalau Wow. dalam hal bagaimana urutannya kurang lebih kita masuk dengan pujian, kita minta kerajaan Allah datang, kehendak Allah jadi. Tapi berdoa untuk siapa dan untuk apanya tadi? Hmm. Bisa orang-orang kudus ya. Hmm. Jadi nggak hanya tentang diri sendiri ya teman-teman ya. Hmm. Tentu boleh, di awal boleh kita mau doa untuk diri sendiri juga boleh. Tapi kebanyakan saya yakin apalagi teman-teman yang udah terlibat pelayanan, lama-lama porsi terbesar itu bukan doain diri sendiri. Iya. Pasti kebanyakan doain untuk entah gereja, entah pemimpin, entah bangsa, entah teman-teman yang lagi kesulitan, Mm-mm. membutuhkan jawaban doa. Wow. Oke, This kurang is a lebih gitu. very good Mm-mm. topic ya, dan bagus banget untuk kita renungkan lagi ya. Aku juga waktu pas tadi ngomong tentang pemerintah aku kayak, Hmm. iya juga ya. Mungkin kita banyak suka miss tentang pemerintah. Hmm. Aku ingat banget beberapa waktu lalu aku kayak diingatkan kembali kayaknya Hmm. kita tuh terlalu sebagai anak muda kan mostly ya Ya. ngelihat berita juga udah mulai jarang dan lain sebagainya. Mungkin kita perlu untuk mendoakan juga mereka-mereka yang ada di pemerintahan. Jangan sampai lupa buat mereka-mereka yang memegang aturan-aturan juga supaya semuanya tuh berkenan dan juga kita doakan agar terlindungi karena tentunya mereka menjadi seorang pemimpin karena utusan Yes. Tuhan juga, betul. Dan aku sangat suka banget topiknya ketika kita ngebahas tentang urutan-urutannya dan tentunya waktu pas tadi yang Yehuda ya yang maju ke Ya. depan dengan keadaan dia tuh menjadi pujian dan penyembahan, berarti memang kuasa doa itu sangatlah kuat di mana kita sebagai manusia kita hanya menyatukan diri kita dengan doa ya dan juga semua kuasa yang tanda kutip yang ada jadi pegangan kita tuh semuanya Hmm. dari Tuhan. Jadi istilahnya Yes. kita di sini memohon dan meminta gitu ya bantuan dari Tuhan. Yes. Dan aku rasa sepertinya kuasa doa itu nggak cuman buat kita doang ya, buat orang lain juga di Oh, sekitar pasti. kita pastinya. Hmm. Mungkin dari aku untuk aku rekap itu udah ada di situ dan mungkin aku mau minta dari Kak ini mungkin ada 1 patah 2 patah kata untuk Oke. mengingatkan teman-teman di sana? Sebenarnya tiba-tiba muncul kalau ini ya. Oh ya, Jadi nggak pernah terlintas sebelumnya. Aku mau kasih kalimat terakhir aja. boleh boleh. Jadi aku suka banget kalimat ini bahwa tanpa Tuhan Mhm, kita nggak bisa. betul. Tapi tanpa manusia Tuhan juga nggak akan melakukan. Mungkin lebih enak bahasa Inggrisnya ya. Mmm. Kalau nggak salah bilangnya kayak gini ya. Without God we cannot gitu ya. But without human or without man God will not. Mmm. Jadi Tuhan itu uniknya dalam perkara apapun selalu melibatkan orang-orang. Mmm. Selalu melibatkan apalagi anak-anaknya orang percaya. Mmm. Jadi jangan lupa kuasa doa itu begitu besar. Walaupun Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, tapi bukankah kita kalau yang apalagi yang sudah sebagai orang tua ya, merasa seneng gitu loh kalau anaknya menyatakan sesuatu walaupun tahu anaknya pasti butuh ini ya kecuali anaknya belum bisa ngomong kan. Tapi kan yang sudah bisa ngomong pasti ketika anaknya mengatakan sesuatu tuh hatinya Bapak tuh gimana gitu ya. Hmm. Ya, aku tahu kamu nggak ngomong juga aku udah mau ngasih, tapi begitu kamu ngomong, wow gitu ya. Kayaknya ada drive gimana gitu untuk Betul. memberkati dia. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi tadi apa? Without God we cannot, but without man God will not. Mmm. So you must pray. Mmm. Intinya gitu. Mm. Wow, we must pray. Yes, amin. Jadi itu adalah, topik kali ini guys dan aku berharap semuanya di sini apapun yang kita, sharing-in di sini tuh bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar sana dan juga harapannya ya kita semua tuh tetap setia untuk Yes, terus berdoa. Karena doa adalah suatu kuasa, amin. suatu tindakan yang kayaknya kita nggak bakal bisa hidup tanpa itu. Tentunya yang tadi di awal-awal udah dibilang, praying, for believers is like Yes,
living with breath gitu lah Ya, yang betul. istilahnya doa itu seperti nafas buat kita para manusia. Jadi Yes. teman-teman jangan lupa untuk berdoa seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya, Yes. tetaplah berdoa. Yes, 17 dan 18 Oh, lebih tepatnya. 17 dan Oke. 18, Mhm. betul. Jadi mungkin itu aja dari aku dan Ya. Kotemi. Di sini kita mau berterima kasih, mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, dan tentunya kita mau tutup. This is Walk by Faith, where faith leads, We we follow. follow. Dadah guys!